apakah pembagian itu bakal mempengaruhi pilihan mereka atau tidak? Ingat loh, fatwa haram dari Muhammadiyah sudah dikeluarkan. Sebelum Om Begawan mau beropini, saya mau dongeng tahu, bercerita. Itu ada kisah di sebuah daerah di mana sistem pemerintahannya itu bobrok, buruk, kacau itu. Para pengusahanya suka bermain suap, pungli, ngasih sana sini. Tidak hanya pejabat yang disogok, tapi juga aparat keamanan dan penegak hukum. Akhirnya rakyatnya sudah muak, wes banyak yang marah. Lantas mereka kemudian memperjuangkan seseorang yang punya integritas. Nah, terpilihlah si orang yang berintegritas itu. Nah, mengalahkan tangan panjang para elit-elit yang bobrok rusak tadi, yang suka nerima angpau, yang suka main duit, main suap. Nah, si orang berintegritas itu kemudian memberesi semua pengusaha kotor nan culas. Semua ditangkap dan menjalani proses pengadilan, dipenjarakan. Tapi nggak ada yang ditembak mati loh ya. Namun rupanya ada satu pengusaha yang selamat dari penangkapan pengusaha-pengusaha kotor itu. Nah, rombongan pengusaha yang kotor beramai-ramai bertanya, apa yang dia lakukan agar selamat dari si orang berintegritas itu? Semua pengusaha kotor ditangkapi, kok kamu nggak ketangkep? Lalu pengusaha yang selamat tadi, dia menjawab, ya penuhi saja semua kebutuhan keluarga pemimpin berintegritas itu. Niscaya dia tak akan menyentuhmu dengan hukum. Nah, dan para pengusaha kotor itu lalu beramai-ramai ngeluarin duit untuk meladeni atau ngasih fasilitas melayani apa yang dibutuhkan keluarga pemimpin yang katanya berintegritas tersebut. Akhir cerita, hakim memvonis ringan hukuman para pengusaha kotor itu. Nah, saat rakyat terhenyak, kaget, awalnya mereka ingin membuat gerakan kembali itu agar pemimpin berintegritas menuntut hukuman pada para pengusaha busuk yang akhirnya divonis ringan tadi. Namun tiba-tiba semangat mereka menurun. Tidak ada lagi kegelisahan, marah, emosi, hingga keinginan menemui pemimpin berintegritas tadi. Rupanya ini, mereka sibuk menghitung beras, minyak, gula, dan lembaran uang yang tiba-tiba saja ada di depan rumah mereka, depan pintu mereka. Nemu beras lalu masak, nggak mikir yang lain. Semua lupa dengan apa yang dulu pernah mereka cita-citakan. Si pemimpin berintegritas itu sekarang berkawan baik dengan para pengusaha yang pernah menjalani proses persidangan karena perbuatan-perbuatan yang kotor tadi. Dan sebutan integritas makin hari makin hilang. Cerita barusan hanyalah sekelumit cerita ini. Hanya potongan cerita aja. Lantas bagaimana dengan kebenaran cerita itu? Apakah fiksi atau menggambarkan sebuah kenyataan di negara ini? Yang pasti kita sama-sama pernah tahu bahwa barangkali beberapa ngompolers pernah menemui sendiri atau mengalami sendiri. Ada hantaran sembako dengan dalih bantuan sosial. Ada hantaran sembako dengan dalih dibeli dengan harga murah. Ada juga yang tiba-tiba menggelar pasar murah. Semua sembako bisa dibeli dengan harga hanya 2.000, 5.000, atau 7.000, atau satu paket 10.000, dapat 5 kilo beras. Seolah-olah tiba-tiba ada orang baik di negeri ini, membantu rakyat yang sedang kesulitan, rakyat miskin terutamanya. Namun tanpa sadar ini, di sisi lain, di dalam tas ada bungkus jualan itu terdapat nama, foto, nomor urut, pasangan calon kepala daerah. Dan rakyat kita menganggapnya itu sebuah kepedulian, sebuah perhatian,
sebuah kebaikan dari calon pemimpin. Aduh. Lah aksi-aksi pembagian sembako ini banyak terjadi di beberapa daerah. Mereka seolah-olah mencontoh apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi waktu itu. Saat menjelang Pilpres, membagikan sembako bansos yang sebenarnya berasal dari duit negara, duit rakyat juga. Yang jumlahnya ratusan triliun disebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain yang jadi cawapresnya adalah anaknya. Kelihatannya Pak Jokowi itu baik untuk memberikan sembako, bantuan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan, yang jumlahnya jutaan, anggarannya juga triliunan. Tetapi di sisi lain yang mau mencalonkan di Pilpres cawapresnya, salah satu kandidatnya adalah anaknya. Coba dipikir dengan nalar yang sehat lah. Bagi masyarakat Indonesia sulit untuk independen, tidak terpengaruh dengan itu semua. Oh, susah. Kita itu orang timur yang memiliki budaya ewuh pekewuh, sungkan, gak enakan, gak tegaan. Itu benar-benar dipahami sama Presiden ke-7 Indonesia. Nah, Om Begawan dapat kabar ini. Di Solo juga sudah beredar nih beras dalam plastik bertuliskan Respati Astrid. Nah, keduanya kan salah satu calon wali kota di Surakarta yang didukung bapak dan kedua anaknya. Disokong mantan presiden, wakil presiden, dan ketua umum partai. Lah, apa karena Respati Astrid orang hebat? Bukan masalah itu. Karena mereka orang yang patuh pada kelompok yang punya kepentingan, yang punya kekuasaan. Lah, apakah bingkisan beras itu akan memberi dampak signifikan di pilkada bulan depan? Nah, ini yang kita kembalikan saja ke warga Solo. Apakah pembagian itu bakal mempengaruhi pilihan mereka atau tidak? Ingat loh, fatwa haram dari Muhammadiyah sudah dikeluarkan bagi yang menerima sembako, yang berafiliasi, yang menggambarkan sebuah money politik untuk kemenangan seorang calon. Haram. Apakah rakyat Solo lebih suka menerima bantuan itu dibandingkan merasakan kepemimpinan seorang untuk 5 tahun mendatang dengan program-program yang jelas, mengembalikan uang rakyat, pajak rakyat untuk kepentingan rakyat, atau hanya memilih beras 5 kilo untuk 5 tahun ke depan? Kandidat dari PDI Perjuangan, Pak Teguh Prakoso dan Mas Bambang Gage, ini harus bekerja keras, ekstra keras, dan tidak boleh berpangku tangan. Dari pernyataan Ketua Tim Sukses Respati Astrid pada tanggal 18 November mendatang, saat kampanye rapat akbar loh, bakal menghadirkan mantan Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming diperkirakan ikut hadir juga. Ini ngopo meneh ini? Sebagai Wakil Presiden terpilih harusnya tidak berbuat seperti itu. Nggak malu itu. Nah, si bungsu yang Ketua Umum PSI ora bakal ketinggalan, pasti ikut. Tim Sukses juga merencanakan menghadirkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, serta Ketua Umum Partai Demokrat AI. Solo akan jadi tempat untuk dihabisin itu partai banteng. Maka ini banteng di Solo harus waspada. Jangan sampai nanti terjadi peperangan, jangan sampai terjadi kerusuhan di Solo karena ketidakadilan dari para penguasa. Para penguasa yang bancide, bancilandan, yang sengaja akan menghancurkan, harus dilawan itu. Lah kok cuma itu saja? Gak sekalian aja, yang lain sekalian itu masih banyak ketua partai yang belum dihadirkan. Jangan hanya Mas AHY dan Bahlil aja. Ada Pak Anies Mata, ada Friansah, ada Pak Mardiono atau Pak Zulhas, kalian aja lah. Bahkan Presiden Pak Prabowo suruh juga orasi di Solo, nggak apa-apa, nggak usah nanggung. Biar orang se-Indonesia tahu Solo sekarang benar-benar harus diamankan dari kekuatan PDIP. Dan sengaja akan dihancurkan oleh orang-orang yang punya nafsu satvah kekuasaan. Ini memalukan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dan ingat loh, Solo itu sungguh pendek. Jangan sampai masalah-masalah ini digembar-gemburkan dan dilakukan dengan ketidakadilan, dengan kesengajaan, dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Nah, tapi di saat proses pilkada terus bergulir, ini dukungan
para Respati dan Astrid menyusut loh. Ada kabar Partai Gelora di Solo itu sudah mencabut dukungannya pada kandidat dari Kim Plus Plus. Alasannya apa? Selama ini nggak diperhatikan, orang digagas, orang diwongke. Lah kok lagi ngerti? Nek kumpul sama mereka-mereka itu. Seandainya kalian bukan siapa-siapa yang tidak akan dihargai. Apalagi partai baru sekelas Gelora. Partai kecil di Solo itu. Yang nggak lolos ke Senayan. Di Solo juga tidak punya kursi. Nah, seperti yang sudah tak bilang. Tak bilang sebelumnya itu. Pasangan Respati dan Astrid ini bukan kader partai loh. Dia dari seorang pengusaha dan salah satunya ada rektor dari sebuah universitas swasta di Surakarta. Melainkan hanya petugas saja. Petugasnya siapa? Pikiran dewe, tak jawab. Lah di ngompolan awal minggu kemarin itu pas Pak Jokowi sampai rumahnya. Pas hari lengsernya dia. Ya para kandidat ini yang dia temui. Termasuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Pak Lutfi dan Gus Yassin. Yang bukan kader partai manapun. Nah, relawan Pak Jokowi, Gibran dan Kaisang yang ada di Jawa Tengah maupun Solo sudah dikerahkan mendukung mereka. Mengapa harus begitu? Lah sejatinya partai-partai yang ada itu ogah-ogahan mendukung mereka. Oh, itu kader partai kok. Buat apa kerja keras memenangkan mereka? Memenangkan Pak Lutfi dan Respati. Karena begitu menang pilkada, mereka akan meninggalkan partai-partai itu. Atau dia mendengarkan suara-suara partai. Mereka lebih suka mendengarkan dan mematuhi apa yang maunya bekas penguasa. Penguasa. Sebenarnya ini dilihat dari aspek politik. Di satu sisi kesannya akan terbebas dari kepentingan partai. Problemnya bukan di situ, Bung. Melainkan di Solo dan Jawa Tengah. Selama ini dikenal jadi kandang banteng. Mengalahkan PDI Perjuangan di Solo dan Jawa Tengah itu semacam jadi pertarungan harga diri keluarga Pak Jokowi. Ini menurut pandangan Bung kawan ini. Bila pun mereka menang ya tidak ada kepentingan yang signifikan buat keluarga Pak Jokowi. Mereka butuh menang di Solo dan Jawa Tengah demi harga diri saja. Mung dinggo gagah tok. Tidak mikir rakyat Jawa Tengah, tidak mikir ya rakyat Solo yang mau jadi apa itu. Pokoknya menang dengan berbagai caranya. Seolah-olah mereka selama ini yang dirugikan PDIP Perjuangan. Seolah-olah mereka yang dizolimi PDI Perjuangan. Coba dinalar dengan pikiran yang bersih. Apa benar perilaku begitu? Jokowi, Gibran maupun Kaisang tentu punya hak pengen memenangkan kandidat. Boleh. Tapi bila ditanya, terus kalau menang mau apa? Kan itu hanya soal gengsi. Soal pengen masih dianggap punya kekuatan politik. Lu baru kali ini loh ada seorang tokoh. Bahkan mantan presiden dan wakil presiden menjabat berusaha keras mempermalukan sebuah partai politik, mengacak-acak demokrasi, tambah memprihatinkan lagi naiknya ketokohan mereka, derajat mereka itu semua kader PDI Perjuangan, tapi akan menghancurkan PDI Perjuangan itu sendiri yang melahirkan mereka. Wah, iki apa Gusti Allah, Gusti Allah, apa gedunya iki walik-walik. Apa cara-cara begini yang diajarkan oleh para tokoh bangsa? Etika yang diajarkan para guru kita. Keteladanan pahlawan-pahlawan kita. Atau adab yang dianjurkan para ulama dan tokoh agama kita. Lu apa dalam hidup itu hanya memburu kekuasaan saja. Satu-satunya jalan hidup itu hanya untuk kekuasaan saja. Satu-satunya cara mencapai kehormatan. Hanya seperti itu hidup. Hidup kui harus hidup. Hidup itu harus menyala. Urip kudu urup. Bisa berfungsi, berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Bukan cara-cara seperti yang diajarkan para tokoh-tokoh ini. Ini memalukan bangsa, memalukan negara dan merusak demokrasi dan konstitusi. Ini pesan Kawan untuk semua tokoh-tokoh bangsa, semua tokoh-tokoh partai politik dan politisi-politisi khususnya di Surakarta, Jawa Tengah, dan di Indonesia. Itu ya, salam kawan, salam ngobrol. Dadah.